Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nusni alayhi alkhayra kullahu ala jamilin ni'am wa wafiril minan. Fahuwa ahlul majdi wathana'i wa huwa khairul mun'imin wa asdaqul qailin. Thumma نثني بالصلاة والسلام الأتمين الأكملين الأنوارين على صاحب الوجه الأنور وذي الشفاعة العظمى حبيبنا الكريم المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian subuh di Masjid Darul Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan, sikap konsisten dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap istiqomah inilah yang selalu akan menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah di dunia serta dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena penyesalan terbesar orang-orang yang meninggal adalah ketika mereka tidak bisa lagi beramal. Ketika mereka dicabut rohnya oleh para malaikat, tetapi mereka masih belum istiqamah, belum beramal salih. Mereka inilah orang-orang yang akan sangat menyesal pada hari kiamat, pada saat ajal mereka menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Allah mengatakan, berinfaklah dari harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum ajal datang kepada kalian. Kalau ajal sudah datang, maka orang yang tidak beramal saleh, yang tidak banyak berinfak, dia akan mengatakan, kalau seandainya, wahai Allah, wahai Tuhanku, Engkau menunda ajal saya sedikit saja agar saya bisa bersedekah dan beramal saleh. Tapi sayang sekali Allah kemudian mengatakan, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal sudah datang, maka Allah tidak akan pernah menunda ajal tersebut. Jadi penyesalan terbesar seorang manusia ketika di dunia, ketika ajal telah menjemputnya, adalah ketika dia tidak beramal saleh. Dia tidak beramal saleh. Adapun orang yang meninggal sedangkan dia telah banyak beramal saleh, telah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan mendatanginya dengan berbondong-bondong. Para malaikat akan berlomba-lomba untuk menyambutnya meninggalkan dunia dan mendatangi akhirat. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, ketika ajal menjemput mereka, para malaikat akan turun kepada mereka berbondong-bondong untuk menyampaikan 5 kabar gembira. Yang pertama adalah jangan takut dengan akhirat yang akan Anda datangi. Yang kedua adalah jangan sedih dengan istri, anak, harta yang Anda tinggalkan di dunia, karena istri, keluarga, harta yang akan Anda dapatkan di kuburan, di alam barzakh itu lebih indah, lebih utama dibandingkan dengan semua yang Anda miliki di dunia. Kemudian para malaikat mengatakan, kami adalah para pelindung kalian. Kami adalah para pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Kemudian kalian di akhirat, di surga, kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan, semua
yang kalian inginkan. Inilah kabar gembira bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim harus menjauhkan diri dari api neraka. Atau harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari api neraka. Makanya ya, para ulama selalu atau menyebutkan beberapa hal agar kita terjauhkan dari neraka. Yang pertama adalah banyak-banyak berdoa. Yang pertama adalah banyak-banyak berdoa. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa doa Rasulullah yang sering beliau ucapkan, panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari api neraka. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka. Kemudian merasa takut dengan api neraka. Merasa takut dengan api neraka. Ya, sebagaimana ini merupakan sifat para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka senantiasa mengharapkan rahmat dan surga Allah dan takut terhadap neraka dan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah beramal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, ittaqun nara walau bisyiqqit tamr. Ittaqun nara walau bisyiqqit tamr. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Ya. Sepotong kurma nilainya tidak ada nilainya sebenarnya. Sepotong kurma tidak ada nilainya. Tapi amalan yang sedikit inilah yang mungkin saja bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya. Kemudian tentunya menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Bahan bakar neraka itu ada 4. Yang pertama adalah manusia. Wa quduhan nas, bahan bakarnya adalah manusia. Yang kedua adalah al-hijarah. Para ulama mengatakan ya, bebatuan, tapi bebatuan yang berasal dari belerang. Berasal dari bebatuan belerang yang mudah terbakar, mudah meledak dan gasnya beracun. Itulah bahan bakar api neraka. Kemudian yang ketiga adalah para jin dan syaitan. Para jin dan setan. Kemudian yang keempat adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Para patung-patung yang disembah selain Allah atau orang-orang yang rela disembah dijadikan sebagai Tuhan, mereka juga akan menjadi kayu bakar api neraka. Kemudian di hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan, manusia akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hisabnya adalah dalam bentuk setiap kita akan ditanyai oleh Allah satu persatu. Ya. Ma minkum ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Semua kita ini akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala saat dihisab. Ya, masing-masing kita akan berbicara dengan Allah. Tidak ada penerjemah. Ya, tidak ada penerjemah. Kita akan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat, yang hisabnya ringan, maka Allah Subhanahu wa taala cuma akan mengatakan, di dunia kamu melakukan ini dan ini, dan saya telah mengampunimu. Saya telah mengampunimu. Adapun orang yang hisabnya sulit dan tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan dihisab oleh Allah secara detail. Secara detail, kamu di dunia melakukan ini dan kamu tidak akan diselamatkan. Setelah dihisab, semua manusia keluar dari hisab amalan, maka mereka semua akan
melangsungkan penimbangan amalan. Penimbangan amalan di hari kiamat kelak ya, ada 3 yang ditimbang. Yang pertama adalah amalan itu sendiri. Ya, jadi semua amalan kita itu akan ditimbang. Ya, semua amalan kita akan ditimbang. Zikir-zikir kita, bacaan Quran kita, salat kita, itu semuanya akan ditimbang. Ya. Wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyam, kata Allah, kami akan menancapkan timbangan amalan pada hari kiamat. Timbangan itu adalah timbangan yang hakiki. Dan amalan pada hari kiamat ya, diubah menjadi sebuah benda yang bisa ditimbang. Ya. Kemudian hal kedua yang ditimbang adalah buku catatan amalan kita. Jadi buku catatan amalan kita itu juga akan ditimbang. Kemudian yang ditimbang yang ketiga adalah jasad kita, tubuh kita. Itu juga akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Ya. Karena jasad kita ini semakin kita beramal soleh, maka jasad kita ini akan semakin berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tentang Ibnu Mas'ud. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Mas'ud untuk menaiki sebuah pohon agar mengambil sesuatu di atas pohon tersebut. Para sahabat sedang duduk di bawah pohon. Lalu kemudian para sahabat menoleh ke atas. Tiba-tiba mereka melihat betis Ibnu Mas'ud yang sangat kecil, sangat kurus. Ya. Ya, seperti kita ya, ada yang betisnya sangat kurus. Ya. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, walaupun betisnya sangat kurus, tapi dialah yang memenggal kepala Abu Jahal. Ya. Dialah memenggal kepala Abu Jahal atau Abu Jahal pada perang Badar. Ketika mereka melihat betis Ibnu Mas'ud yang sangat kurus, para sahabat tertawa. Seperti kita melihat teman kita yang sangat kurus. Ya. Ya. Mereka tertawa, terbahak-bahak. Ya. Karena kurusnya Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah melihat mereka tertawa, maka beliau mengatakan, "Lima tadhakun? Wala rijlu Ibnu Mas'udin athqalu 'inda Allah min jabal Uhud." Kenapa kalian tertawa, wahai para sahabat? Ya. Yang kalian tertawakan itu betis Ibnu Mas'ud. Itu lebih berat di sisi Allah. Kalau ditimbang, itu lebih berat di sisi Allah daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu 1 kilometer, tingginya 1 kilometer di atas permukaan air laut, panjangnya 7 kilometer, dan semuanya batu, tidak ada tanahnya, semuanya batu. Ya, itulah Gunung Uhud. Kemudian setelah mizan dan sebelum masuk neraka, maka dikatakan kepada penduduk neraka, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang fasik yang suka bermaksiat, pisahkanlah diri kalian. Pisahkanlah diri kalian dari orang-orang yang bertakwa. Jadi para salaf itu mengatakan bahwa ungkapan paling menyedihkan bagi orang-orang yang masuk neraka adalah wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang fasik, orang-orang kafir, pisahkanlah diri kalian dari orang-orang yang bertakwa, dari orang-orang yang saleh. Ungkapan inilah yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena ungkapan ini langsung memberikan mereka isyarat bahwa mereka sudah akan masuk neraka. Ya, tapi kemudian pintu neraka bagi orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang bermaksiat itu berbeda. Pintu neraka bagi orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang bermaksiat itu berbeda. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir itu langsung digiring ke pintu neraka. Tapi kalau orang-orang mukmin, semua orang mukmin itu harus melewati sirat atau jembatan yang ditancapkan di atas neraka. Tapi kalau orang kafir, maka mereka langsung menuju apa? Menuju pintu neraka. Jadi orang-orang mukmin itu kalau masuk neraka mereka jatuhnya dari atas sirat. Itu orang-orang mukmin. Ya, jatuh dari atas sirat ke dalam neraka. Tapi kalau orang kafir, mereka
masuk nerakanya melalui pintu neraka yang 7. Inilah perbedaan masuk nerakanya antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Dan kita semua pasti melewati sirat, pasti melewati jahannam, ya. Itulah yang ditakutkan oleh para ulama. Ayat yang paling ditakutkan oleh para ulama adalah ayat dalam surah Maryam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ayat ini ayat yang paling ditakutkan oleh para ulama. Karena Allah berfirman, tidaklah satupun dari kalian kecuali akan memasuki neraka. Kecuali akan memasuki neraka. Tapi kata Allah, lalu kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa, mengeluarkan orang-orang bertakwa, dan meninggalkan orang-orang yang bermaksiat di dalamnya. Para ulama kemudian berbeda pendapat. Apa makna setiap mukmin memasuki neraka? Apa maknanya? Ya, sebagian ulama mengatakan makna memasuki neraka adalah kita memang benar-benar masuk neraka. Kita semua memang benar-benar masuk neraka. Tapi orang-orang mukmin tidak akan merasakan panasnya. Lalu kemudian dikeluarkan. Ya, pendapat ulama yang kedua adalah maknanya kita cuma akan melewati neraka di atasnya, bukan masuk ke dalamnya. Kita akan melewati neraka di atasnya, yaitu di atas sirat. Orang-orang yang bermaksiat akan jatuh ke dalamnya, sedangkan orang-orang yang soleh akan berhasil melewatinya walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Dalam hadisnya ada yang melewati sirat secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat penunggang kuda, ada yang seperti orang berlari, ada seperti orang yang berjalan santai. Kalau amalnya sangat sedikit, maka dia akan merangkak, ya. Maka dia akan merangkak di atas sirat, dan bisa sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir, bahkan juga mungkin orang-orang mukmin yang memiliki kemaksiatan yang sangat berat, mereka akan digiring oleh para malaikat. Akan digiring oleh para malaikat ke neraka. Dan ini disebutkan oleh Allah di akhir surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila udkhulu abwaab jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ini juga disebutkan dalam banyak ayat. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta dalam surah Al-Maidah. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Ini ayat-ayat yang mengisahkan tentang bagaimana mereka digiring oleh para malaikat secara berombongan ke dalam api neraka atau ke pintu-pintu neraka. Ya, jadi makna sekulam adalah berombongan, ya. Berombongan. Jadi para malaikat menggiring orang-orang yang akan masuk neraka itu berkelompok-kelompok. Berombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Lalu setelah hisab, setelah mizan, orang-orang kafir kemudian digiring oleh para malaikat ke pintu-pintu neraka. Ke pintu-pintu jahannam. Mereka menggiring para malaikat menggiring orang-orang kafir karena tidak ada orang yang akan masuk ke neraka secara sukarela, ya. Ya. Tidak akan masuk neraka jalan kaki, ya. Saya rela untuk diadab. Tidak ada yang seperti itu. Semua orang tidak ingin masuk neraka. Akhirnya para malaikat menggiring mereka. Menggiring mereka. Wa yawma yud'auna ila jahannam ila an-nari da'a. Ya, dalam surah At-Tur. Ketika mereka didorong ke neraka dengan paksa, ya. Didorong secara berkelompok oleh para malaikat secara paksa. Tidak ada yang masuk neraka secara sukarela, ya. Saya akan masuk neraka, ya. Tidak ada. Harus didorong, dipaksa.
Ya. Bahkan harus dirantai. Bahkan harus dibelenggu dan dirantai. Khuduhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Ya, kata Allah, khuduhu faghulluh, ambillah dia para penghuni neraka tersebut. Lalu belenggulah dia, bahkan dibelenggu. Ya, kedua tangannya di lehernya dan lututnya di wajahnya dibelenggu. Ya, karena memang tidak ada yang secara sukarela untuk masuk neraka. Ya, dibelenggu. Bahkan ketika mereka sudah melihat neraka, mereka kemudian mengatakan, oh, seandainya kita dikembalikan ke dunia, kita akan beramal soleh. Falamma wuqifu 'ala an-nar qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ketika mereka sudah melihat neraka, mereka kemudian mengatakan apa? Seandainya kita dikembalikan ke dunia, kita akan beriman kepada Al-Quran, kita akan mengamalkan Al-Quran dan akan menjadi orang-orang mukmin yang sejati. Tetapi ketika neraka melihat mereka sudah rindu dengan orang-orang yang akan diazab. Ya. Ketika neraka sudah melihat orang-orang yang digiring kepadanya dari jauh, maka neraka kemudian mengeluarkan suara geraman dan suara nyala api. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika neraka melihat orang-orang yang digiring kepadanya dari jauh dalam keadaan dirantai, maka neraka kemudian mengeluarkan suara geraman, suara amarah dan suara nyala api yang berkobar. Kemudian bahkan para ulama mengatakan orang-orang masuk neraka itu akan dimasukkan dengan orang-orang yang mereka sembah. Orang-orang yang mereka sembah ini bukan hanya disembah, tidak. Kalau ada aliran sesat, maka mereka akan digiring ke neraka dipimpin oleh ketua aliran sesatnya. Ya, maksudnya seperti itu ya, orang-orang yang mereka ikuti. Ushurul ladzina zalamu azwajahum wa ma ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Ya, jadi kata Allah, bangkitkanlah orang-orang yang suka bermaksiat, yang sesat, orang kafir. Sesama mereka, bangkitkanlah dengan sesama mereka. Ya, orang-orang para penjudi dibangkitkan dengan orang-orang yang suka berjudi juga. Ya. Orang-orang yang berzina dibangkitkan dengan sesama pezina juga. Ya. Orang-orang yang suka menzalim orang lain, orang yang begal dibangkitkan sesama begal juga. Ya. Lalu kemudian mereka digiring satu-satu, ya, sekelompok, ya, berkelompok ke neraka jahanam. Dan cara menggiringnya pun, ya, cara menggiringnya juga aneh. Ya. Jadi ketika digiring, wajah mereka itu di bawah, sedangkan kaki mereka di atas. Ya, wajah mereka di bawah, sedangkan kaki mereka di atas. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika syarrul makana wa adallu sabila. Jadi mereka itu digiring oleh para malaikat dalam keadaan wajahnya di bawah dan kakinya di atas. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka sedangkan kaki mereka di atas, wajah mereka di bawah? Dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari Muslim, para sahabat sampai keheranan. Maka Rasulullah mengatakan, yang kuasa menjadikan kakinya di bawah ketika berjalan di dunia, dia pun kuasa untuk menjadikan wajahnya berada di bawah ketika mereka digiring ke neraka. Ketika mereka mendatangi neraka, pintu neraka langsung terbuka. Pintu neraka langsung terbuka. Pintu neraka itu ada 7. Pintu neraka ada 7. Tapi alhamdulillah pintu surga ada 8. Ya. Pintu surga ada 7. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha 7 abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Kata Allah, sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki 7. Neraka jahanam itu adalah akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang mengikuti iblis dan syaitan.
Dan neraka itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu sudah terbagi akan dimasuki oleh orang-orang kelompok-kelompok tertentu. Jadi neraka itu memiliki 7 pintu. Kemudian hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika datang maka neraka itu kemudian terbuka, langsung terbuka. Dalam qiraah yang lain futihat, ya. Dalam qiraah Ibnu Katsir dan lain, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Neraka itu dibuka pintunya secara keras. Kalau futihat itu biasa saja. Kalau futihat artinya memerlukan kekuatan yang sangat besar. Dan pintunya sangat lebar, ya, pintunya sangatlah luas. Ya, karena memang neraka itu harus begitu, pintunya harus keras. Karena ketika semua orang sudah masuk neraka, pintunya langsung ditutup. Ya. Kalau surga insya Allah kita akan masuk surga, pintu surga tetap terbuka. Tapi kalau neraka, kalau semuanya sudah masuk ke dalam neraka, maka langsung ditutup. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah." Ya, innaha 'alaihim mu'sadah artinya ketika semua masuk neraka, innaha 'alaihim mu'sadah. Neraka itu pun kemudian ditutup, dikunci. Fi amadi mumadadah, dengan palang atau tiang pintu yang dipalangkan pada pintunya, ya. Sehingga tidak ada yang bisa keluar dari neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka mendatangi neraka, langsung terbuka pintu neraka tersebut. Dan mereka datang secara berkelompok, tidak ada yang masuk neraka sendiri-sendiri. Langsung berkelompok-kelompok. Ya. Kemudian sebelum mereka dilempar ke dalam neraka, karena tidak ada orang yang masuk neraka dengan berjalan kaki. Masuk kemudian tidak ada. Orang yang masuk neraka itu semuanya dilempar ke dalam neraka. Ya, semuanya dilempar penghinaan. Ya. Semuanya penghinaan. Ya. Tidak ada yang masuk neraka itu, ya silakan. Ya, tidak ada. Ya. Seperti orang yang mau dieksekusi di dunia, ya dieksekusi misalnya eksekusi mati atau diberikan penghormatan terakhir. Tidak ada yang namanya itu. Di neraka semuanya penghinaan. Ya, digiring ke neraka itu semua penghinaan. Bahkan ketika mereka sudah mau masuk neraka, para malaikat juga melecehkan mereka. Ya. Bayangkan, ya kita ini kan kadang yang namanya pelecehan dengan kata-kata kadang-kala lebih keras, lebih berat dibandingkan dengan pukulan. Ya. Jadi para malaikat itu sepanjang, ya, dari sebelum neraka dan selama disiksa, para malaikat itu selalu melecehkan para penduduk neraka. Ya. Apa namanya penghinaan mereka apa? Ya, inilah akibat dari kekufuran dan kemaksiatan kalian selama di dunia. Ya, jadi para malaikat itu tidak berhenti untuk menghina, ya, para penduduk neraka. Dan ini merupakan siksaan. Ya. Yang namanya bully itu adalah, ya, azab dan siksaan. Ya. Yang namanya bully itu adalah azab dan siksaan. Dan ini bulian itu akan terasa sangat berat, ya, sangat keras kalau itu disampaikan oleh para malaikat. Kalau itu disampaikan oleh para malaikat sejak orang-orang berada di pintu neraka. Ketika berada di pintu neraka, apa yang dikatakan oleh para malaikat penjaga neraka? Mereka mengatakan, ya, ini di dalam surah Az-Zumar, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai orang-orang yang akan masuk neraka, ya. Bukankah ketika di dunia para rasul telah datang kepada kalian? Ada Al-Quran, ada sunnah, ada para ulama, ada para da'i yang mendakwahi kalian. Bukankah kebenaran telah sampai kepada kalian? Mereka yang membacakan kalian ayat-ayat Al-Quran dan memperingatkan kalian tentang neraka, tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memperingatkan bahwa ada neraka dan surga, ada perjumpaan dengan Allah. Tapi kenapa kalian malah masuk neraka? Ya. Kenapa kalian malah masuk neraka? Iya, maka mereka cuma menjawab bala. Mereka cuma menjawab iya, satu kata. Iya.
Iya, kami telah mendapatkan peringatan di dunia. Jadi ini adalah penghinaan. Ini adalah penghinaan. Kemudian mereka langsung dilemparkan ke dalam mereka secara bertumpuk. Ya, secara apa? Dilempar ke dalam neraka itu bukan satu-satu, tidak. Dilempar secara bertumpuk. Satu sekolam langsung dan semuanya saling bertumpuk. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Mereka dilemparkan ke dalam neraka secara bertumpuk, sekolam, ya. Saling bertumpuk. Wa junudu iblis ajma'un, dan mereka kemudian ya bersama-sama dengan para bala tentara iblis, yaitu para syaitan, yaitu para syaitan. Ketika mereka dalam keadaan demikian, mereka sangat menyesal, ya. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya, kalau seandainya Anda melihat, kata Allah, orang-orang yang didirikan di tepi neraka, mereka akan menyesal dan mengatakan, seandainya kami dikembalikan ke dunia. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, sungguh kami akan beramal soleh. Inilah penyesalan yang terbesar. Inilah penyesalan yang terbesar bagi setiap orang yang akan masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Ya, kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari api neraka. Jadi para penduduk neraka kemudian mengatakan, ketika para malaikat mengatakan, sudahkah atau bukankah para rasul telah memperingatkan kalian? Mereka mengatakan, bala, walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Ya. Ketika mereka mengatakan, kami sudah mendapatkan peringatan, tapi para malaikat mengatakan apa? Tidak ada lagi gunanya kalian beriman sekarang. Walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Yang namanya azab tidak bisa lagi ditunda, tidak bisa lagi dihilangkan dari kalian. Kalian pasti akan mendapatkan azab. Tidak ada lagi gunanya menyesal sekarang. Ya. Tidak ada lagi gunanya menyesal sekarang. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, masuklah ke dalam neraka jahanam. Masuklah ke dalam neraka. Ya. Ini penghinaan, ya, ini penghinaan. Ya, kita kan kalau disambut masuklah, ya. Masuklah, kita akan menjamu Anda. Ini tidak, ya. Mereka sudah melihat azab, langsung dikatakan masuklah ke dalam neraka jahanam, ya. Ya, tapi mereka masuk atau tidak? Ya, mereka tidak akan masuk. Ya, maka para malaikat langsung melemparkan mereka. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Kemudian ketika dalam neraka, ya, karena neraka itu kan digiring per rombongan. Digiring per rombongan. Ada orang masuk lebih dahulu, kemudian ya pakai shift, ya. Pakai antri. Digiring satu-satu. Digiring per kelompok. Tapi dalam beberapa kelompok terjadi dialog antar kelompok. Terjadi dialog antar kolom yang satu dan kolom yang lain, terjadi dialog. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ya, setiap kelompok masuk, mereka melaknat kelompok yang lain. Ya, jadi mereka saling melihat, ini kelompok yang sana, ini kelompok yang sini. Saling apa? Saling mencela dan mencaci maki antar kelompok-kelompok yang akan masuk neraka. Ya, saling mencaci maki. Jadi sepanjang mereka digiring ke neraka, berkelompok itu saling mencaci maki. Ya. Saling apa? Mencaci maki. Kenapa saling mencaci maki? Karena kelompok yang sana merasa bahwa kelompok yang di kanannya itulah yang membuat mereka tersesat. Ya. Jelas ya? Kemudian kelompok yang dianggap menyesatkan, mereka mengatakan, ya itu urusan kalian. Kenapa kalian ikut kami ketika di dunia? Ya. Kenapa kalian ikut kami
tidak usah mencela kami ya. Kalian itu juga ya, kalian kita sama-sama berdosa. Sedangkan yang disesatkan mengatakan, kalau bukan kalian menyesatkan kami di dunia, kami tidak akan masuk neraka. Ya, saling mencela, ya, saling berbalasan celaan. Hatta idza daraku fiha jami'an. Sampai ketika mereka sudah masuk dalam kerak neraka, orang-orang yang disesatkan mengatakan apa? Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Ya Allah, ya, orang yang disesatkan, kelompok yang masuk neraka, yang disesatkan ya di dunia, mereka kemudian kesal kepada kelompok yang menyesatkan mereka dan mengatakan, ya Tuhan kami, sewaktu di dunia merekalah yang menyesatkan kami. Oleh sebab itu wahai Allah, tambahkanlah siksa untuk mereka. Ya. Kalau siksa kami keras seperti ini, maka tambahkanlah siksa untuk mereka. Bayangkan, ya. Kalau penduduk surga itu kan saling memberikan syafaat. Kalau penduduk neraka tidak. Penduduk neraka itu saling meminta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah dia siksa karena dia yang menyesatkanku di dunia. Ya. Tapi Allah kemudian mengatakan, qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Setiap penduduk neraka memiliki adab ya, yang berlipat-lipat ganda, tapi kalian tidak pernah mengetahuinya. Kalau penduduk surga setiap hari mereka semakin ganteng, semakin cantik, semakin indah, semakin banyak kenikmatan yang didapatkan, maka penduduk neraka itu setiap hari adab mereka bertambah. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba, dalam surah An-Naba yang sering kita baca. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba, kata Allah, wahai penduduk neraka, rasakanlah adab ini dan kami tidak akan tambahkan kepada kalian kecuali tambahan-tambahan adab. Summan bukman wa ummin kullama khabat zidnahum sa'ira. Ya, orang-orang neraka, ya penduduk neraka itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, ketika api nerakanya hampir padam membakar kulit mereka, maka api neraka itu ditambahkan lagi lebih tinggi. Jadi apalagi kata ulama bahwa bebatuan yang menjadi bahan bakar neraka itu apa? Belerang. Bukan batu biasa, bukan, tapi batu belerang yang mudah terbakar, mudah meledak dan gasnya beracun. Ya, itu bukan batu biasa. Ya, Allah musta'an, itu batu yang sangat menyiksa. Dan di dalam neraka, para penduduk neraka itu kemudian ketika mereka semua sudah masuk neraka, mereka kemudian melakukan empat lobby. Melakukan empat lobby. Lobby pertama, mereka melobi Allah Subhanahu wa taala. Apa jenis lobbynya? Jenis lobbynya adalah agar dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Bayangkan, ya. Jenis lobbynya adalah agar dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Mereka mengatakan, qalu rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Keluarkanlah kami dari neraka, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Ya. Kalau seandainya ketika kami kembali kami bermaksiat dan kafir, maka tidak apa-apa, masukkan kami ke dalam neraka saja, itu sudah merupakan kezaliman kami. Ya. Tapi sekali saja, wahai Allah, kembalikan kami ke dunia sekali saja, agar kami bisa mencoba untuk beramal soleh. Tapi apa kata Allah? Allah langsung menjawab, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai para penduduk neraka, tinggallah dalam neraka dalam keadaan hina dan diam saja, kata Allah, ya. Tidak perlu banyak bicara, diam saja kalian, ya. Tidak perlu banyak melobi. Diam saja, ya. Rasakan azab. Ya, ketika mereka putus asa dari melobi Allah, mereka kemudian melobi siapa? Melobi ketua malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Ya, karena mereka tersiksa dalam neraka. Setiap mereka mati, dihidupkan kembali, disiksa. Mati, dihidupkan lagi, ya. Bahkan dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka terbakar, ya, dikatakan bahwa
kulitnya penduduk neraka itu sekitar 40 hasta. Tebalnya kulit, tebalnya kita kan kulit ini cuma berapa ya? Cuma berapa milisenti ini, ya. Jadi penduduk neraka itu kulitnya ditebalkan oleh Allah menjadi 40 hasta. Dalam Sahih Muslim bahkan, dalam Sahih Muslim giginya penduduk neraka itu seperti gunung Uhud. Karena setiap orang yang masuk neraka dibesarkan jasadnya. Kalau dia duduk, maka tempat duduknya seperti jarak antara Mekah dan Madinah 450 km. Kenapa dibesarkan? Agar dia lebih merasakan yang namanya azab. Ya, agar dia lebih merasakan yang namanya azab. Jadi ketika mereka merasakan mati, hidup, mati lagi, hidup lagi, mereka kemudian melobi kedua kepada ketua malaikat penjaga neraka itu, malaikat Malik. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, wahai malaikat Malik, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar dia mematikan kami saja. Tidak usah disiksa mati, tidak usah hidup lagi, mati saja supaya kami tidak merasakan yang namanya azab. Apa yang dikatakan oleh malaikat Malik? Malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun. Ya, wahai penduduk surga, ya, tidak perlu kalian banyak bicara. Ya, karena kalian memang tetap akan seperti itu selamanya. Ya, kalian tetap akan mendapatkan siksa seperti itu. Tidak lagi akan diubah. Ya. Ketika mereka sudah putus asa dari Allah, putus asa dari ketua malaikat penjaga neraka, mereka kemudian mendatangi para malaikat penjaga pintu-pintu neraka. Ya, karena derajat malaikat penjaga pintu neraka lebih rendah, maka lobinya juga lebih rendah. Apa lobinya? Lobinya adalah meminta liburan dari azab. Ya. Kalau kita kan di dunia meminta liburan dari pekerjaan, mereka meminta liburan dari azab. 1 hari saja. Karena setiap hari disiksa, maka mereka mengatakan, kami meminta liburan 1 hari. Ya. Untuk merasakan indahnya tidak diazab 1 hari. Ya. Mereka kemudian mendatangi malaikat penjaga neraka dan mengatakan, wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Wahai para penjaga pintu neraka, mintalah, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Tuhan kalian agar memberikan kami keringanan siksaan 1 hari saja. Keringanan siksaan berapa? 1 hari saja, agar kami bisa bernapas secara lega 1 hari saja. Bayangkan sampai meminta liburan 1 hari. Para malaikat mengatakan apa? Ya, para malaikat mengatakan, ya, para malaikat menjawab dengan bulian. Qalu alam ta'tikum rusulukum bil bayinat? Wahai para penduduk neraka, bukanlah di dunia kalian sudah diperingatkan? Ya, di dunia kalian sudah diperingatkan bahwa azab neraka itu azab yang tidak akan pernah ada liburannya. Ya. Qalu fad'u. Maka wahai para penduduk neraka, kalian sendiri yang minta kepada Allah, jangan meminta kepada kami. Kalian sendiri yang meminta melobi kepada Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tetapi doanya orang-orang kafir di neraka itu tidak bermanfaat sama sekali. Karena tidak diberi liburan, maka mereka kemudian melakukan lobi yang keempat. Lobi yang keempat ini lebih ringan. Mereka mengatakan, ini makanan kami di neraka hanya dore' dan zakum. Hanya dore' dan zakum. Laisa lahum ta'amun illa min dore' la yusmin wa la yughni min ju'. Makanan mereka cuma dari dore', tidak membuat gemuk dan juga tidak membuat kenyang. Bahkan semakin dimakan, semakin lapar. Dore' itu adalah pohon yang buahnya mengeluarkan nanah. Panas, pahit, dan sangat berbau. Hampir sama juga dengan zakum. Zakum itu kan yang berduri. Ya, kalau dimakan ya bukan orang tambah kenyang, tapi tambah lapar dan tambah tersiksa. Akhirnya mereka mengatakan, kami tidak diberi liburan. Kalau begitu biarlah kami mau minta makanan dari surga.
Ya. Biarlah kami disiksa, yang penting apa? Ada makanan dari surga. Ada makanan yang kami makan ini semuanya makanan yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau begitu kami mau minta makanan. Maka mereka pun melobi penduduk surga. Dari jauh mereka melihat para penduduk surga. Dari jauh mereka melihat para penduduk surga. Ya. Maka kemudian mereka memanggil. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Mereka ketika melihat penduduk surga dari jauh mereka memanggil, menyeru dari jauh. Wahai para penduduk surga, lemparkanlah kepada kami air dan makanan yang Allah berikan kalian di surga. Ya. Kirimkan kami. Ya, air yang kalian minum. Kirimkan kepada kami air dan makanan yang kalian minum. Tapi lobi terakhir ini juga tidak berhasil. Ya. Para penduduk surga mengatakan, innallaha harramahum 'alal kafirin. Ya. Makanan dan minuman penduduk surga Allah telah haramkan kepada orang-orang yang masuk neraka. Jadi selamanya mereka akan tersiksa. Selamanya mereka akan tersiksa. Inilah yang merupakan ya azabnya para penduduk neraka. Selamanya mereka akan tersiksa. Ya. Dan neraka itu para ikhwas kalian, kalau surga luasnya seluas langit dan bumi. Tapi kalau neraka, Allah tidak pernah menyebutkan berapa luasnya neraka. Tadi Ustaz Hizbullah mengatakan, ya, hampir penuh itu neraka. Diisi dengan orang-orang kafir dari kalangan jin dan manusia. Tapi neraka tidak penuh. Setiap kelompok dilempar ke dalam neraka, neraka mengatakan hal mim mazid. Wahai Allah, apakah ada tambahan lagi yang bisa dimasukkan? Itu neraka meminta tambahan dalam surah Qaf. Ya, dalam surah Qaf. Apa dalam surah Qaf? Apa dalam surah Qaf? Allahul musta'an. Ya. Dalam surah Qaf, ya, kemudian Allah neraka mengatakan fahal mim mazid, ya. Ketika dimasukkan ke dalam semua manusia dan jin dimasukkan ke dalam neraka, neraka mengatakan hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi ya Allah? Allah mengatakan semuanya sudah masuk. Ya. Akhirnya neraka apa? Neraka tetap meminta tambahan. Maka Allah kemudian apa? Meletakkan kakinya dalam neraka. Sampai penuh itu dan neraka mengatakan apa? Qat, ya, cukuplah wailah, cukup, ya, sudah cukup kalau begitu. Karena neraka terus meminta tambahan. Bahkan sekarang pun api neraka itu meminta untuk segera dimasukkan, ya. Orang-orang yang menjadi bahan bakarnya itu harus segera dimasukkan. Neraka meminta. Kenapa? Karena sekarang ini api neraka itu saling memakan satu sama lain. Iya, jelas ya? Ya, kalau api tidak ada bahan bakarnya, maka dia akan satu sama lain. Makanya sekarang neraka itu ingin agar banyak orang yang masuk ke dalamnya agar ada kayu bakar yang bisa dibakar. Ya. Sekarang ini neraka itu selalu meminta kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Rabb, akala ba'di ba'dan." Dalam Sahihain disebutkan, "Wahai Allah, ini api saya saling memakan, tidak ada lagi kayu bakar." Maka Allah pun apa? Memberikan izin kepada neraka untuk bernapas 2 kali dalam setahun. Napas pertama, nafas yang panas. Dan yang kita rasakan ketika musim panas. Ya. Jadi musim panas itu adalah hawanya api neraka yang sampai kepada kita. Kemudian napas kedua adalah napas yang dingin, yang disebut dengan zamharir. Dan ini yang kita rasakan pada musim dingin. Ya. Kalau ada musim dingin di sini. Ya. Dan inilah yang kita rasakan, hawa dingin inilah yang kita rasakan ketika pada musim dingin. Itu cuma hawanya api neraka. Ya. Jadi neraka itu memiliki siksaan panas dan memiliki siksaan dingin. Neraka itu memiliki siksaan panas dan memiliki siksaan dingin, tapi yang lebih dominan adalah siksaan yang panas.
Dan siksaan api neraka para jamaah sekalian, kalau dibandingkan api neraka dengan api dunia itu 1:70. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As juga bahwa inna an-nar ad-dunya ista'adat minan naril akhir, minan naril kubra. Jadi api yang kita nyalakan di dunia ini itu meminta perlindungan kepada Allah agar jangan dikumpulkan dengan neraka, dengan api yang ada di neraka. Kenapa? Karena kalau dia dikumpulkan dengan api yang ada di neraka, dia juga mungkin akan merasakan panasnya. Ya. Bandingkan api saja takut dengan api. Ya. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai manusia. Ya. Tentunya siksaan api neraka adalah siksaan yang sangat berat, dan di sana manusia akan disiksa secara berombongan, secara berkelompok. Ya. Dilempar ke dalam neraka berkelompok dan juga disiksa dalam neraka secara berkelompok. Kemudian terkait dengan azab yang paling berat di neraka adalah azab bagi kaum munafikin. Kalau surga itu aturan derajat yang paling tinggi adalah semakin ke atas semakin tinggi derajat surganya. Ya. Tapi neraka itu semakin ke bawah semakin berat siksaan. Ya. Jadi kalau surga itu disebut darajah. Ya, darajahnya semakin tinggi. Kalau neraka disebut darakah. Darakah itu jurang. Ya. Dan siksaan yang paling berat adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah di kerak paling dasarnya neraka. Di kerak paling dasarnya neraka. Dan neraka itu, jurang neraka itu sangat, ya, jurang neraka itu sangat dalam. Dikisahkan dalam beberapa hadis, ya, kalau melempar sesuatu ke dalamnya 70 tahun baru sampai itu. Sampai itu ya, apa? 70 tahun perjalanan baru sampai itu bebatuan, ya, ke dalam kerak neraka. Ya. 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan itu mungkin sekitar 2 juta kilometer. Sekitar 2 juta kilometer. Karena saya pernah hitung itu, ya. Saya pernah hitung, ya, jarak-jaraknya. Ya, jarak-jarak 70 tahun perjalanan. Misalnya para penduduk surga itu akan mencium bau surga saat mereka berada sejauh 40 tahun perjalanan dengan onta. Jadi 40 tahun perjalanan dengan onta itu sudah dicium bau surganya, bau harum surganya. Ya, 40 tahun perjalanan itu mungkin sekitar 1 juta kilometer, 1,2 kilometer seperti itu. Ya. 1,2 kilometer. Itu sudah dicium bau surga dari ya, jarak seperti itu. Ya. Jadi neraka itu kenapa disebut Jahannam? Jahannam itu adalah jurang yang sangat dalam. Itu mana apa? Mana Jahannam. Itu juga mana Al-Hawiyah. Itu juga mana Al-Hawiyah. Al-Hawiyah itu juga tempat yang jurang yang sangat dalam. Ya, makanya para ulama mengatakan neraka itu ada 7. Neraka itu ada 7. Ya, di antaranya adalah Saqar. Di antaranya adalah neraka yang bernama Saqar. Saqar itu adalah api yang tidak hanya membakar jasad, tapi juga membakar roh. Jadi roh kita ini juga dibakar. Itu Saqar. Di antaranya juga adalah Al-Hutamah. Dalam Al-Quran, semua dalam Al-Quran. Al-Hutamah ini adalah yang menghancurkan setiap yang dilempar di dalamnya. Itu namanya Al-Hutamah. Di antaranya juga adalah Jahannam. Kalau Jahannam jelas, ya. Jahannam ini adalah jurang yang sangat dalam. Kemudian di antaranya adalah Ladha ini api yang memiliki lidah api yang sangat panas. Lidah apinya saja panas, ya. Apalagi apinya.
Di antaranya juga adalah as-sa'ir. As-sa'ir ini adalah api yang membumbung sangat tinggi. Ya, api yang membumbung sangat tinggi. Ya. Di antaranya juga adalah al-hawiyah. Al-hawiyah ini juga memiliki makna ya, jurang yang sangat dalam. Intinya adalah bahwa neraka adalah tempat yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu marilah banyak-banyak ya berdoa kepada Allah agar memasukkan kita semua ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Ya. Karena penyesalan terbesar penduduk neraka sebagaimana kita sebutkan sebelumnya adalah tidak memiliki sahabat-sahabat yang soleh. Ya, maka marilah kita senantiasa bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Karena kalau bermajlis dengan orang-orang yang soleh, insya Allah mereka akan saling memberi syafaat di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak, salah satu penyesalan penduduk neraka adalah yang mereka sebutkan, yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Ketika mereka masuk neraka, mereka akan mengatakan, "Wama adallana illa al-mujrimun, wama adallana illa al-mujrimun, fama lana min syafi'in, wala sadiqin hamim." Mereka mengatakan, kami tidak disesatkan kecuali orang-orang yang mujrim, yang fasik. Kami di dunia tidak memiliki teman-teman yang saleh. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Maka pada hari ini kami tidak memiliki sahabat-sahabat yang bisa memberikan kami syafaat agar dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ya kita harus bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kalau tidak, kita akan menyesal seperti penyesalan mereka tersebut. Wa ma adallana illa al-mujrimun, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ya anugerah ya karunia untuk menjadi orang-orang yang bahagia dan ya di dunia dan di akhirat. Untuk menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu amalan yang paling bagus yang sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala muslim mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapa yang mengangkat kesulitan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan mengangkat kesulitannya di hari kiamat kelak. Ini salah satu yang akan menyelamatkan kita. Saling mempermudah, saling menghilangkan kesulitan. Siapa yang mempermudah urusan seorang mukmin, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba di dunia dan di akhirat kalau hamba tersebut juga menolong muslim, menolong orang yang lain. Ini salah satu amalan yang sangat luar biasa yang seringkali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya, semoga kajian kita pada kesempatan ini ya bermanfaat. Ya, dan saya kembalikan kepada ustaz kita, Ustaz Hizbullah. Barakallahu fikum. Ya, tes. Ya, alhamdulillah sudah kita simak dan dengarkan bersama satu tapi kehidupan yang sangat mengerikan ya. Kalau sebelum-sebelumnya kajian kita bertamasah ya, bertamasah ke surga. Kalau ini perjalanan yang mengerikan ya menuju neraka. Dan jangan menyangka diri kita tidak terancam ke sana ya. Semua masuk kita terancam, dan ya ini untuk menanamkan rasa takut yang dalam pada diri kita agar tidak menjadi penghuni neraka. Tadi juga tidak tersingkap apa yang dimaksud dengan sekolam. Ya, ternyata sekolam ya kolam besar ya, satu kali ditumpahkan ke neraka ya. Kita dalam jumlah yang banyak. Jadi ya, jangan sampai sekeluarga kita juga masuk sekolam seperti itu, masuk kolam besar itu untuk ditumpahkan, dilemparkan ke neraka, diseret ya dengan wajah-wajah malaikat yang tidak bersahabat. Tentu ini
merupakan juga peringatan bagi kita semua agar kita senantiasa menjaga amal-amal kebajikan kita. Kita buka pertanyaan untuk semakin mendalami apa yang kita dengarkan tadi kepada jemaah sekalian. Saya persilahkan 2 orang bisa bertanya. Ya, mic-nya dulu. Ya, silahkan. Pak Ukas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekolah dalam neraka. Biasanya kita lihat ya dosa-dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, syirik, zalim. Itu biasanya kan satu paket itu, orang udah zalim juga syirik juga dan sebagainya. Apakah kelompok ini juga nanti sekolah juga dengan yang orang zalim, syirik dan lain sebagainya dengan kelompok yang lain? Kemudian tadi syafaat dari untuk orang-orang yang soleh. Selain itu, apakah untuk penghuni neraka yang bisa diselamatkan selain orang-orang yang soleh? Apakah ada dari pihak keluarga atau apa dari yang lainnya, dari mungkin dari yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Maksudnya diselamatkan. Terus ketiga, yang kira-kira dianggap munafik itu yang kekal. Siapa kira-kira penghuni neraka yang kekal selamanya? Demikian, terima kasih. Baik dari kafir. Ya, pertanyaan dari yang lain ada? Iya. Iya, silahkan di belakang dulu. Oke. Silahkan, mana mic-nya sih? Coba diopor. Syukran. Saya menanyakan Ustaz, bagaimana status orang yang mungkin terdahulu Ustaz, yang belum pernah memang mendapatkan informasi tentang Islam Ustaz? Bagaimanakah tempat dia di akhirat kelak? Apakah antara surga dan neraka atau masuk salah satunya Ustaz? Syukran Ustaz. Barakallah. Ya, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, pertanyaan pertama tentang dosa-dosa besar. Ya. Pelaku dosa besar. Ya, dosa besar itu kan dalam beberapa hadis disebutkan banyak, tapi dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian dosa yang kedua adalah pembunuhan. Dan dosa yang ketiga adalah perzinahan. Itu urutannya. Ya. Ya, jadi perzinahan itu adalah dosa besar yang ketiga. Pembunuhan dosa besar yang kedua setelah kekufuran dan kesyirikan. Jadi dosa besar yang pertama adalah kesyirikan dan kekufuran. Tidak Islam. Itu dosa besar yang pertama. Yang kedua pembunuhan, yang ketiga adalah perzinahan. Jadi segala hadis yang mengatakan bahwa riba lebih besar dosanya dibandingkan zina, itu adalah hadis yang lemah. Itu hadis yang lemah. Selamanya zina itu lebih berat dibandingkan dengan riba. Jadi setiap pelaku dosa itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang semisalnya. Para pembunuh juga akan dikumpulkan dengan para pembunuh. Para pezina juga dikumpulkan dengan para pezina. Masing-masing ada benderanya. Ya, jadi kalau orang berombongan, oh ini benderanya para pembunuh ini, langsung diketahui. Ya, langsung diketahui. Jadi itu ada rasa malu sebenarnya. Ya. Orang yang akan masuk neraka itu mereka masing-masing ada rasa malu dalam diri mereka. Kenapa? Karena sejak dibangkitkan dan akan masuk neraka, mereka sudah ada benderanya masing-masing. Ya, sudah ada tandanya di wajah mereka. Oh ini kelompok para pencuri ini. Ya. Ini kelompok para begal. Masing-masing dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Jelas Pak ya? Ya, jadi kalau orang-orang syirik juga dikumpulkan dengan orang-orang yang syirik. Ya. Para agama yang lain dikumpulkan sesama agama mereka. Ya. Kemudian digiring sama-sama ke dalam neraka. Jelas ya? Ya, berarti kalau seperti itu, ya kalau seandainya dia kemaksiatannya sangat banyak, berarti diambil yang lebih dominan. Ya. Seperti kita, kalau kita
Oke, kalau kita kan beramal sedekah, puasa, ya. Jadi tapi sedekah kita lebih dominan, maka kita akan dimasukkan ke dalam pintu surga yang bernama babus sedekah, ya. Seperti itu ya. Kita berbakti kepada orang tua, ada juga amal-amal lain, tapi kebaktian kepada orang tua lebih dominan. Maka kita akan dimasukkan ke dalam pintu babul walidain, pintu kedua orang tua. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan syafaat. Ya, memang Allah memberikan kesempatan kepada seluruh orang yang masuk surga untuk memberikan syafaat kepada penduduk neraka. Jelas ya? Allah memberikan kesempatan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat kepada satu orang. Allah tidak akan memberikan kesempatan agar memberi syafaat pada satu orang. Siapa? Orang yang suka mencela dan mencaci maki. Allah tidak akan berikan dia kesempatan untuk memberi syafaat. Kalau dia masuk surga, kalau ada orang yang suka mencela, mencaci maki di dunia, setelah ditimbang amalnya memasukkan dia ke dalam surga, maka dia tidak akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Makanya dalam hadis Muslim, riwayat Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah." Orang yang suka mencela dan mencaci maki di dunia tidak akan menjadi orang pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Makanya hati-hati. Saya sering bilang, ya apalagi kepada teman-teman toh, hati-hati untuk mengucapkan kata-kata bulian, kata-kata cacian ketika ya apalagi pada masa sekarang ya. Para remaja dan remaja, para pemuda itu punya kata-kata khusus ya, untuk mencela. Ini kalau memperbanyak celaan itu tidak akan diberikan kesempatan untuk memberi syafaat. Bahkan sampai kalau dia pun hafidz Al-Quran, ya, tapi kalau dia banyak mencela, itu akan dicoret dari deretan orang-orang yang bisa memberi syafaat. Ya, tapi Allah secara umum memberikan kesempatan kepada penduduk surga untuk memberikan syafaat kepada sahabat, teman-teman, keluarga mereka yang ada dalam neraka. Jelas ya? Ya, tetapi harus dilihat dulu kepantasannya. Ya, kalau orang yang masuk neraka ini, misalnya dia masuk neraka karena dosa menzalimi orang lain misalnya, dan dosanya tersebut artinya tidak terlalu besar sekali, maka dia bisa dikeluarkan dari api neraka. Jelas Pak ya? Tapi kalau dosanya sangatlah besar dan Allah memang sangat murka sama dia, maka sudah tentu dia akan tetap dicuci. Ya, kalau dia seorang mukmin, maka dia tetap dicuci dosanya dalam neraka lalu dipindahkan ke dalam surga. Tapi kalau dia misalnya orang ini kemurkaan Allah padanya sedikit, ya, Allah murka padanya sedikit, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada orang, sahabat, keluarga, teman, ayah, ibu, atau anaknya yang memberikan syafaat, Allah bisa saja kemudian meridhoi syafaat itu dan kemudian mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Tapi kalau kemurkaan Allah kepada orang tersebut sangatlah besar, maka tentunya ya, Allah tidak akan memberikan syafaat begitu saja. Ya. Jelas ya? Seperti kita sekarang ya, seperti kita di dunia lah, kita sendiri merasa saya murka sama dia, walaupun Anda ya membujuk saya untuk memaafkan, saya tidak akan maafkan. Seperti itu. Tapi kalau kemarahan kita pada dia ya sedikit, ya hanya satu kesalahan, dua kesalahan, ya antum membujuk saya agar memaafkan dia, okelah kalau begitu, nggak ada problem. Ya. Asal jangan diulang. Ya. Ya, seperti itulah ya cara memberi syafaat. Kemudian yang ketiga, kaum munafikin yang mendapatkan siksaan yang berat adalah orang-orang yang mengaku muslim tapi hatinya kafir. Dia mengatakan saya muslim, asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia dalam hatinya membenci yang namanya Islam. Ya, membenci yang namanya salat, membenci yang namanya ajaran-ajaran Islam. Ini dinamakan sebagai orang yang munafik. Orang-orang inilah yang sisaannya dalam neraka itu sangatlah keras, dan mereka ditempatkan di kerak neraka yang paling dasar. Adapun orang munafik yang muslim tapi munafik, ya, karena munafik itu ada dua. Ada munafik akbar. Munafik akbar ini yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mengaku muslim tapi hatinya tidak suka dengan Islam. Itu namanya apa? Munafik. Dan orang ini adalah orang kafir. Ya. Kemudian munafik yang kedua adalah munafik kecil, asghar. Ya, munafik kecil ini adalah orang yang suka menyelisihi. Orang yang suka menyelisihi ucapan dan perbuatannya. Ini munafik kecil.
Makanya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ayatun nifaqi thalatha, ya. Tanda kemunafikan kecil, ya, itu ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Ya. Wa idza wa'ada wa idza ahada ghadar, kalau dia berjanji maka dia menyelisihi. Wa idza utumina khan, kalau dia diberikan amanah dia mengkhianatinya. Jelas ya? Ya, tapi kemunafikan ini bukan kemunafikan yang mengeluarkan dari Islam, tidak. Ini munafik, ya, kalau dia melakukan ini maka dia tetap muslim, tapi dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Karena kemunafikan itu kan intinya menyelisihi apa yang dia telah ikrarkan, itu munafik. Inti dari munafik adalah menyelisihi apa yang dia ikrarkan. Jadi kalau dia berikrar Islam lalu kemudian dalam hatinya menyelisihi, maka dia adalah orang yang keluar dari Islam. Ya, jadi setiap orang yang menyelisihi apa yang ia ikrarkan itu adalah orang munafik. Ya. Tapi tentu kalau dia terkait dengan Islam, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Dan siksaannya sangatlah berat. Tapi kalau yang dia ikrarkan adalah janji kemudian dia selisihi, maka tentunya dia masih muslim, tapi ya tetap ya, muslim tapi dalam hatinya ada kemunafikan. Jadi inti dari kemunafikan adalah menyelisih apa yang kita ikrarkan, yang kita janjikan. Itulah ya intisari dari kemunafikan. Jelas ya? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan orang-orang kafir yang belum mendapatkan informasi tentang Islam. Orang-orang kafir yang belum mendapatkan informasi tentang Islam. Ya. Orang-orang yang kafir seperti ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan menyiksa seseorang sampai kami tidak akan menyiksa seseorang atau menyiksa suatu kaum sampai kami mengirimkan kepada mereka para rasul, para dai. Jadi kalau ada orang yang tidak sampai kepadanya Islam, maka orang seperti ini di hari kiamat akan menjadi orang yang disebut sebagai ahli fatrah. Sebagai ahli fatrah ini adalah kelompok yang belum sampai kepada mereka dakwah. Seperti orang yang tinggal di pedalaman yang dalam sekali tidak ada yang mendakwahi mereka, tidak ada sampai. Jelas ya? Tidak ada yang sampai dakwah pada mereka. Atau orang yang hidup ya di pegunungan, artinya dakwah tidak sampai pada mereka. Maka orang seperti ini di hari kiamat kelak Allah akan uji. Allah akan uji. Kalau dia beriman, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau dia tidak beriman, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Di hari kiamat kelak Allah akan uji. Bagaimana cara mengujinya? Itu Allah yang tahu bagaimana cara mengujinya. Para ulama mengatakan mereka akan diuji. Iya, jadi ahlu fatrah itu mereka akan diberikan ujian oleh Allah, tes. Kalau mereka beriman, Allah langsung masukkan mereka ke dalam surga. Kalau tidak beriman, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Tapi bagaimana cara tesnya? Itu hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi mereka dinamakan ahlul fatrah. Mereka dinamakan ahlu al-fatrah. Setiap orang yang jahil bahkan itu insyaallah Allah tidak akan siksa. Makanya saya sering ditanya orang-orang tua kita dahulu. Ya, kadang masih melakukan kesyirikan, ya kakek kita ya. Kayak kakek kita, kadang mereka masih melakukan kesyirikan. Ya, ada budaya-budaya yang melanggar syariat. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka dianggap musyrik? Iya. Saya sering jawab bahwa dahulu itu ilmu agama itu datang sampai kepada mereka seperti itu. Artinya ilmu agama yang sampai pada mereka hanya itu. Jelas ya? Ilmu agama yang sampai pada mereka hanyalah ilmu yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghukumi bahwa mereka itu masuk neraka. Kenapa? Karena itulah ilmu mereka. Itulah batas ilmu mereka. Kalau seandainya ada dakwah yang lebih bagus, mungkin mereka akan mengikuti dakwah yang lebih sahih. Tapi karena dakwah yang sampai pada mereka hanyalah dakwah yang seperti itu, ya maka itulah batas ilmu mereka. Ya, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan. Ya, tapi ya semoga mereka juga insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak salat misalnya. Walaupun mereka tidak salat karena hanya itu ilmu yang mereka dapatkan, ya. Ya, bahkan mereka mungkin tidak puasa misalnya. Ya, karena ilmu yang sampai pada mereka hanyalah ilmu yang sedikit, itu pun ilmu yang sedikit itu sudah diubah-ubah
Ya. Ya, makanya dulu ada seorang ulama namanya Muhammad Nasif itu mengatakan bahwa Islam yang sampai ke Indonesia ini tidak murni. Ketika para dai datang ke Indonesia dan berdakwah itu tidak murni. Apa kata beliau? Karena sebelum Islam sampai ke Indonesia itu harus melewati negara Persia. Kemudian harus melewati negara India. Ya. Harus melewati negara Persia, melewati Asia Tengah, melewati negara India, lalu sampai ke Indonesia. Sehingga apa? Ya, ketika perjalanan Islam ya ke India itu sudah berubah Islamnya, ya. Sudah bercampur dengan kebatinan, bercampur dengan sufi, bercampur dengan keyakinan. Sampai ke Indonesia sudah dalam bentuk yang tidak murni lagi. Tapi ya alhamdulillah kita bersyukur ya orang-orang tua kita masih Islam, ya. Kita bersyukur mereka lah yang kemudian berjasa membuat kita menjadi orang-orang muslim walaupun memiliki pelanggaran, ya. Memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak sahih, tapi kita tetap berdoa kepada Allah agar mereka tetap selamat di akhirat kelak. Barakallahu fiikum. Yang kekal di neraka adalah kaum munafik yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Itulah yang kekal dalam neraka. Adapun munafik biasa itu tidak kekal dalam neraka. Barakallahu fiikum. Ya, ada satu pertanyaan lagi? Satu saja pertanyaannya ya, satu saja. Masya Allah. Ini, iya. Satu, jangan di rentet. Ya, baik, terima kasih kesempatan diberikan. Terima kasih banyak atas syarah atau penjelasannya Ustaz. Di sini saya izin bertanya terkait itu penghuni neraka, apakah lebih banyak dari umat Nabi Muhammad atau lebih banyak dari umat-umat penghuni neraka lebih banyak dari umat Nabi siapa Ustaz? Umat siapa? Iya, nah. Dari umat siapa? Iya. Iya. Barakallahu. Tafadhal. Syukran. Ya. Penghuni neraka itu ya kebanyakannya dari umat akhir zaman. Ya, kan umat Muhammad itu ada dua. Ada umat dakwah dan ada umat ijabah. Umat dakwah adalah orang-orang kafir yang hidup setelah Rasulullah diutus. Itu namanya umat dakwah. Umat ijabah adalah orang-orang Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Jadi kalangan yang kebanyakan masuk neraka itu adalah siapa? Ya, kalangan dari umat Muhammad sallallahu. Tapi umat Muhammad di sini adalah bukan kaum muslimin, bukan. Ya, jadi kaum kafir yang hidup setelah Rasulullah diutus, karena mereka juga disebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Nasrani dan Yahudi secara umum itu disebut sebagai umat, tapi mereka bukan umat, tapi mereka disebut umat dakwah. Umat yang didakwahi. Jelas ya, bukan umat yang dikatakan sebagai muslim, tidak. Ya, jelas ya? Seperti itu. Dan juga para ulama menyebutkan bahwa di antara ya, jenis manusia yang paling banyak menjadi penghuni neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu memang mereka itu adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini juga kisah Ya'juj dan Ma'juj juga sangat sangat menarik, banyak para sejarawan dan sebagainya. Apakah mereka sudah ada atau belum ada? Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada. Ya, ada mereka, tapi di mana tempatnya kita tidak tahu. Allah sembunyikan. Jelas ya? Ya. Apakah di bawah bumi, di balik gunung, di mana dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, apakah wanita itu adalah penduduk neraka yang paling banyak? Kan dalam hadisnya Rasul mengatakan, "Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai kaum wanita, saya melihat kalian menjadi penduduk neraka yang paling banyak. Ya, jawabannya adalah kaum wanita itu menjadi penduduk neraka yang paling banyak sekaligus menjadi penduduk surga yang paling banyak. Karena jumlah wanita itu lebih banyak dari laki-laki. Bahkan di akhir zaman
laki-laki dengan wanita itu 1:50. Bayangkan 1:50. Ya. Jadi kaum wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak sekaligus penduduk surga yang paling banyak. Supaya kemudian kaum wanita mengatakan, kok kami ini penduduk ya neraka yang paling banyak? Tidak ya. Mereka juga adalah penduduk surga yang paling banyak. Ya. Karena memang jumlah wanita apalagi di akhir zaman 1:50. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Saya kira 5 poin pertanyaan kita sudah cukup memperluas pengetahuan kita tentang kehidupan neraka pada apa yang kita dengarkan tadi. Ya, semoga kita terhindar. Dan tadi dari awal juga dikatakan oleh Ustadz bagaimana Anas bin Malik banyak-banyak berdoa tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita senantiasa minta dihindarkan dari azab api neraka. Dan yang kedua juga dari awal dikatakan beramal soleh, dan terutama bagaimana kita senantiasa juga berinfak, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ahadakum maut, ya, sebelum datang kematian, sebelum kita menyesal kita berimpak. Juga di awal surah Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bi'um fih. Berimpak dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kita sebelum datang, ya, pada saat tidak lagi jual beli, tidak lagi persahabatan, tidak lagi syafaat, ya. Wala hullatun wala syafa'ah wal kafirun humudz zalimun. Jadi mari kita di samping kita kajian subuh, kita juga ada infak subuh, ya. Kepada adik-adik tadi berdoa kiranya dapat mengedarkan kotak infaknya, ya. Setelah kajian subuh ada infak subuh. Kini kita biasakan, ya, setiap ada kajian subuh kita bawa infak subuh juga untuk sama-sama bisa, ya, mengakhiri daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan-kesempatan yang saat ini kita lakukan. Saya kira itu merupakan ilmu dan kita bisa amalkan pada kesempatan-kesempatan pada hari-hari lain. Semoga kita bukan termasuk orang yang dimasukkan dalam kolam besar, ya, dari penduduk Makassar, ya, digabung dengan penduduk kabupaten lainnya, dilempar, diseret masuk ke dalam neraka. Kita ingin seperti yang dalam surah Az-Zumar, ya, kita disambut oleh para malaikat, diberikan salam, ya, hasanatuha wa qala lahum salamun alaikum tibatum, ya, dipersilahkan dengan baik-baik, bukan dilempar seperti tadi, ya. Saya kira ini merupakan tambahan ilmu bagi kita. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kepada Ustadz Al-Fadil Dr. Muhammad Laida, Maulana Laida, ya, kita ucapkan syukran wa jazakumullah. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan dan keutamaan ilmu yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.